siang jika ada yang menonton video ini siang, karena ini penting saya sampaikan kepada semua saudaraku yang ada di rumah bahwa kita cerita dan mengungkap di balik apa yang namanya hantu Jin Tomang dan hantu. Mari kita ungkap bersama-sama. Di sini sudah ada saksi dan beliau berpengalaman tentang bertemunya dengan sang genderuwo yang menakutkan. Itu kita bincang-bincang telah hadir di depan saya, Bang Asep. Bu Asep, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hal yang sangat menakutkan sekali. Wah, dunia lain lah ya. Dunia lain itu ya, dunia lain. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Jadi begini, sebetulnya memang bahwa apa yang kita sebut dengan dunia lain atau alam jin lah mungkin, itu memang ada di lingkungan kita. Ada ya? Ada itu. Ada Pak, hanya. Wah, saya pernah ngalamin ketemu jin atau ketemu. Itu sudah. Udah ya? Jadi gini, walaupun pada aslinya itu kasat mata tidak bisa dilihat, Tidak bisa dilihat. tapi dalam momen tertentu itu apa ada frekuensi apalah kita nggak ngerti. Karena muncul gitu. Ya itu bisa jadi itu muncul. Itu muncul. Itu kejadiannya itu sekitar tahun 86. Saya masih kecil. Kalau 86 itu saya sudah SD. SD ya, SMP. Jadi ceritanya gini, memang kalau waktu itu kan masih kebetulan di daerah Limbang, Garut ya. Oh, Garut ya. Di daerah Garut itu masih belum tersentuh listrik waktu itu. Tersentuh listrik itu ada masih pakai petromak waktu itu, masih petromak ya. Biasa anak-anak ngaji di masjid seperti itu. Bahkan hal-hal yang seperti itu sering jadi kejadian yang nyata. Ada anak-anak yang ngaji disembunyikan di dalam bedug. Oh, gitu. Itu bahkan tiba-tiba ada tikar menggulung dengan sendirinya. Itu sering kali terjadi di waktu itu. Sering dialami oleh anak-anak yang ngaji. Sering ya dia? Itu sering. Jadi saking seringnya seperti tidak takut. Awalnya takut. Contoh begini, kebetulan waktu itu masjidnya itu 2 lantai, 2 tingkat yang di atas masjid, yang di bawah suka dipakai ngaji dan tidur gitu ya, yang ngaji, anak-anak yang ngaji. Waktu itu atasnya itu pakai papan. Jika kalau misalkan ada orang berjalan, itu kedengeran dari bawah, blek gitu, pasti gitu. Terus kedengeran. Nah, kalau setiap malam itu sekitar jam 11 malam lah, anak lagi kadang-kadang ngobrol belum tidur. Itu padahal masjid itu dikunci. Jangan ada yang tidur waktu sama Pak Kiai, jangan ada yang tidur di sana, takut. Tidak boleh ada yang tidur. Tapi itu hampir tiap hari itu. Hampir tiap hari ada orang jalan. Seperti orang jalan lah, blek kedengaran suaranya. Itu karena awalnya anak-anak pada takut, tapi karena tiap hari ya santai aja, biasa aja. Bahkan kalau ada seperti pintu lagi dipermainkan,
awalnya cuman itu ada. Tapi lama-lama kan selama tidak mengganggu cuman gitu aja. Nah, tapi anehnya kalau ketika ada perayaan apa, misalkan Maulid Nabi apa, kadang-kadang nggak dikunci sama Pak Kiai itu, karena terlalu malam. Anak-anak kadang-kadang waktu-waktu tertentu diperbolehkan tidur di masjid di atas. Itu sangat istimewa, bisa tidur di masjid, ada karpetnya waktu itu. Sehingga bahkan yang itu nggak ada yang kalau lagi ada orang seperti apa nggak kedengeran, mungkin kalau karena kita tidur di atas. Cuma gorden, serelek itu gorden. Tapi itunya nggak kelihatan apa makhluknya, itu hanya gerakannya aja, gordennya itu. Nah, cuman saya pribadi bahkan pernah melihat kejadian satu kali waktu itu ngantar teman saya jam 10 malam belum sholat isya. Katanya antar lah saya ke atas karena sendirian, mungkin waktu itu kan gelap, dia pengen diantar. Dan saya duduk di belakang orang sholat, kan saya sudah sholat bisa. Nah itu tiba-tiba teman saya lagi sholat, saya ada yang mendekat dari belakang. Bilang, tapi pikiran saya teman saya awalnya seperti itu. Jangan main-main lah, jangan main-main gitu. Ininya kayak kenceng banget gitu. Saya itu dilepaskan, baru dia kedengaran jalan, keluar. Nah keluar, saya ikuti keluar. Pas tahu keluar itu saya baru ngeliat yang mananya ada orang tinggi banget itu, tinggi mana itu baru kelihatan. Baru saya agak merinding waktu itu. Sempat lihat. Nah, pas kebetulan itu pertama melihat itu. Kedua yang paling kalau disebut paling takut ya, itu apa namanya itu, kan di bawah itu kulah istilahnya ta. Waktu itu kalau wudhu apa, kulah itu. Kegiatan berwudhu itu pakai kulah. Itu apa namanya, jam malam-malam lagi dulu kadang-kadang masak gitu ya, malam-malam pengen masak, lagi nyuci piring habis makan, kok di atas ada tiba-tiba ini dilihat di itu ada yang apa namanya seperti tali. Seperti akar. Ini bukan akar, ternyata ada rambut panjang. Itu orangnya di atas. Wah, itu yang paling menakutkan itu. Kalau dulu itu. Kenapa takut kok? Karena baru kalau yang itu baru lihat. Kalau kejadian hanya sekedar apa namanya? Kalau sekedar. Kalau sekedar itu nggak takut, tapi kalau sudah langsung lari. Larilah ke dalam, langsung lari. Ada orang rambutnya ke bawah, orangnya di atas. Sampai ke bawah, maksudnya gitu, orang di bawah.
Panjang berarti panjang banget. Itu kurang lebih 3 meter lah. Itu jin, siluman atau apa itu? Hah? Berupa jin atau siluman atau apa? Ya, itu yang pasti bukan orang lah. Bukan orang. Yang bukan orang. Nah, kalau gini, sering kali kalau istilah sekarang itu kuntilanak gitu ya. Dulu itu betul, dulu itu ada. Kalau dulu itu ada. Gini, kalau sekarang udah takut dengan media sosial. kalau sekarang itu nggak tahu, nggak pernah ada kejadian lagi seperti itu. Bahkan di masjid itu sekarang sudah dibangun, nggak ada lagi cerita-cerita itu. Nggak ada lagi, biasa aja, nggak mungkin apa sudah membaur, apa sudah jadi orang atau nggak ngerti lah. Pokoknya nggak ada. Bahkan kalau dulu kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak itu kata orang tua itu, kalau kita mendengar malam-malam ada suara anak, kayak bukan anak ayam, anak bebek ya, anak bebek itu banyak, bukan anaknya ciak-ciak tapi kayak anak apa, kayak anak ayam, kayak anak bebek ciak. Tapi anaknya, ke suara anaknya, itu biasanya itu di situ ada kunti katanya. Saya belum pernah lihat. Cuman jadi apa namanya, kalau istilah mistis dulu itu, kalau kita ngomong bahasa Sunda itu ngomong kalau sombral itu langsung ada. Misalkan gini, mana kunti itu kalau malam itu, misalkan mau maghrib atau jam 7 jam 8, mana kunti itu, kalau itu ada langsung diawali itu dengan suara itu biasanya. Ya biasa itu seperti itu. Kalau dulu nah, tapi sekarang itu gak berani orang, walaupun sekarang cuma nggak ada kejadian. Bahkan sekarang itu kita ziarah ke makam, ke kuburan lah, istilah malam-malam juga kita nggak ada apa-apa, nggak pernah lihat apa-apa ya. Baik sahabat semuanya, itulah cerita dari Bandang Asep ya. Memang betul sekali adanya alamat ataupun munculnya hantu ataupun kunti, apa itu namanya, jin atau apalah. Itu semuanya sudah dipastikan sebelum Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan setan lebih dulu karena untuk menggoda manusia. Seperti apa cerita tadi, itu hanyalah sebuah bisnis, sebuah cerita gitu. Tidak ada makhluk yang paling mulia, hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia karena bisa berpikir, bisa bicara, bisa melihat. Tidak seperti jin ataupun kunti yang diceritakan Wasep tadi. Kalau badannya di luhur, kepalanya di luhur, rambutnya sampai di bawah, kurang lebih berapa meter tuh Asep? 3 meter lah. Antara 3 sampai 4 meter. Itu kata saya hantunya blow on atau tolol. Kenapa? Tidak berangkat ke salon dipotong, jadi nggak bikin ribet kayak gitu. Baik sahabat semuanya, jangan lupa subscribe. Ini hanya sekedar hiburan saja. Jangan lupa like and comment, guys. Nah, mudah-mudahan kami bisa selalu menyajikan video-video yang menghibur dan video-video yang menginspirasi buat sahabat di rumah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.